Ya, silakan Pak. Assalamualaikum. Salam. Dengan Pak siapa tadi Pak? Pak Hendra. Hendra, Pak. Tinggal di mana Pak Hendra? Saya di Tambun, Bekasi. Tambun. Iya, mana? Eh, Nah, belah sananya ada rumah sakit namanya Saya dulu di belakang. RS Kares. Oh, Karya Medika. Yang punya CNS juga. Silakan Ibu, silakan. Iya. Ya, Teman nanti. dari kebetulan owner CS. Jadi Owner apa apa? yang Outsourcing di Oh, rumah oke. sakit. rumah sakit saya. Oh, Jadi, iya, nah, iya. Silakan, nanti silakan, ceritanya silakan. di sana. Ya. Ini dengan Ibu. Ini istri saya. Istri, ya ini Ini yang mau. yang mau masuk Islam. Masya Allah. Namanya siapa? Fernando ya, Bos ya? Iya. Namanya karena Spanyol. Silakan, silakan, Bu. Oke, Silakan. terima kasih. Silakan. Ini sampai mimpi-mimpi Saya di mana? mau Saya di ketemu sana, Ibu. sama Maaf. Mbak Devi. Ya, ya. Alhamdulillah berkah. Ya. Siapa Fernando di sebelah sini? Fernando di sini. Ya, yang sadar. Ibu di sini. Iya di sini. Ya. Jadi mungkin tadi sudah dijelaskan sama Suci bahwa tamu yang datang ke tempat kita, yang mau syahadat, yang konsultasi, itu memang semuanya harus direkam. Tapi rekaman itu adalah untuk dokumentasi dan evaluasi, itu tujuan utamanya. Ya, kita tidak akan tayangkan kalau tidak ada persetujuan daripada tamu. Gitu ya. Tadi sudah dijelasin mungkin ya. Oke, nah Fernando apa namanya tadi udah dijelasin juga Mas Suci ya. Oke, jadi tolong udah lama ya. Tinggal sudah keluarga di situ tahun 2000. 96 berarti masih muda, masih ganteng ya Bu ya. Sekarang juga masih ganteng ya Bu ya. Masya Allah. Saya di Bekasi Timur Pak, dari tahun 94. Turin Jaya Pak. Kampung Cerewet. Cerewet yang banjir. Oh enggak, Kampung Cerewet enggak pernah banjir Pak. Oh yang atasnya berarti? Di belakangnya yang banjir. Oh, Nah, yang di bawah. Berarti apa yang di BJI. atasnya? Saya di atas Permata Bekasi 1 saya. Oh Permata Bekasi Selatan. Iya, yang ada pereng Pak, pereng. Iya. Kuburan. Itu kuburan. Sekarang kuburannya itu yang kemarin siapa namanya pohonnya tumbang. Iya. Kuburannya pada ngangkat. Oh gitu ya. Iya. Saya tahun berapa ya saya udah nggak di situ ya? Dari tahun 2010 saya udah nggak di situ Pak. Itu kan pohon beringin semua, Pak. Iya. Jadi rumah saya itu persis di belakangnya sekolah Monica. Pak. Santa Monica. Monica, persis di belakang Monica. Yang di seberangnya ada Bekasi 2. Seberang jalannya ada sekolah Ananda. Ya. Betul. Oh, 94 Pak situ Pak. ternyata nggak jauh-jauh ketemu. Nggak jauh-jauh. Tadi Sumber Jaya. Sumber Jaya ya. Yang Oh, pasti oke. terkenalnya dekat Puri Cendana. Oh iya. Lewat Iya, desa iya. Sumber Jaya seberangnya saya. Iya, iya, iya. Alhamdulillah. Berkah kok, alhamdulillah saya kayak Iya. mimpi nih. Masya Allah. Lihat YouTube-nya terus tiap hari sambil ngetik Waduh. kerjaannya ini. Kalau malam pegang ibu apa pegang HP Bu? Pegang ibu lah. Oh, pegang ibu ya. Saya pernah diprotes Pak sama istrinya dosen UMS. Iya. Kodoni, ini suami saya tiap malam pegang HP nonton Kodoni, bukan pegang saya katanya gitu. Kalau Ibu Yeni apa selain di Karya Medika masukin outsourcing di mana lagi? Saat ini baru Karya Medika. Baru Karya Medika. Ke Suzuki belum? Suzuki Ah. belum. Saya dulu lama di Suzuki, Pak. Kalau ada link boleh bantu. udah banyak yang ganti orangnya. Iya, saya terakhir tuh 2006 kan Bu ya. 2006 kemarin terakhir waktu saya ngobrol sama sekretarisnya Pak Gunadi dulu mendiang itu udah banyak yang ganti di Tambunnya. Betul. Heeh. Sekarang apalagi dulu mah pengobatan di Karya Medika bebas kok. Iya, kalau nggak salah apa Sekarang namanya? pakai asuransi. Asuransi ya. Ibu minum. Iya. Ah, kasih, Bu. Pak Hendra mau ini kopi? Wah, saya nggak pernah ngopi. Loh, kenapa? Nggak pernah ngopi, nggak pernah ngerokok. Saya langsung minum. Sehat ya, Air Bu. nggak ngopi, nggak ngerokok, nggak ngeteh. Sehat ya benar ya. Pola hidup sehat. Pola hidup sehat ya. Cepat kaya harusnya Pak. Ya. Amin. Anaknya nurunin kau. Nggak ngerokok, nggak ngopi kan harusnya cepet kaya Bu ya. Amin. Jadi cari nggak kemana-mana. Jadi Yang jelas mengirit kok. Nah, cobain kok itu kok Ya. kue bikinan produksi oh, sendiri. Masya Allah Ibu jualan kue. Ya di rumah Homemade. di rumah. Oh homemade. Jualannya di mana Bu? Jualannya di mana? Di Pesanan aja. Pesanan tapi aja. enak-enak masakannya. Masya Allah. Semua ya. masakan. Oh. Saya soalnya pesan terus. Oh iya. Loh kalau Fernando ini apanya Bu Yeni?
Jadi saya kan tinggal di apartemen Sentra Timur, Oh. lantai 21 nomor 16K. Jadi Fernando ini kerja di kafe Sendagurau. Di apartemen Di itu? apartemen itu. Oh, Kan terus? kalau kita mau naik ke atas, bawah itu kan ada ruko-ruko kan. Nah, di situlah. Jadi setiap kita mau naik lobby, nah itu selalu lewatlah kafenya itu pasti pinggir. Gitu. Dan Terus? saya pernah minum di situ. Terus? Nah, saya kenal sama bosnya, Oke. dua-duanya gitu. Terus? Nah, terus suatu hari saya lewat kafenya kok gelap terus gitu kan. Terus kalau kita nyampe layoutnya itu kan naik begini, ini security, jadi gini jalan, kita naik security, inilah kafenya, ini security, ya kita inilah jalan naik lift gitu. Ini ininya. Jadi si mau kafenya. Jadi setiap saya mau Iya. naik ke lift ke kanan, pasti lihat. pasti nengok. Iya. Nah, saya lapor sama security. Tuh kenapa? Saya bilang gitu. Belum dibayar, Bu. Buset deh gelap-gelapan. Saya bilang terus setiap pulang saya pulang malam terus kan. Belum kelar tuh, Pak. Belum, Bu. Gitu. Nah, dilalanya hari Sabtu ya, Dok. Hari Sabtu saya cepat pulang. Jam 4 saya pulang, saya lihat. Pas saya pulang, saya lihat tuh, kok masih pada geletak gitu, ya kan. Terus saya tanya security, Pak, belum beres? Belum. Usah kabur, nggak tanggung jawab. Oh iya. Nah, terus saya masuk ke dalam. Pas saya masuk ke dalam, di dalam situ ada si pengacara Albert, nah sama istrinya. Nah, si Albert sama istrinya lagi ngomong. Nah, di situ tidur si Ajis. Tadi kita bawa harusnya si Ajis ya. Nah, si Ajis karyawan kafe situ sama si Bedro ya, sama Badro. Nah, si Badro. Nah, itu kan kafe itu tingkat gitu kan, Pak. Nah, terus dia di situ. Terus saya bilang ini, tidurlah dia di begitu, makanin jambu. Saya bilang tuh, ngapain lo? Saya bilang gitu, jambu. Emang lu belum pada makan? Saya bilang, belum, Bu. Bos lu pada kemana? Saya bilang gitu kan. Nggak tahu, Bu, katanya. Coba telepon bos lu. Saya bilang gitu. Telepon nggak, mati terus. Terus saya keras nih ngomong sama bosnya. Ini Mbak Bos ini gimana nih masalahnya nih? Kalau lu nggak mampu selesaikan baik-baik lah. Jangan kayak begini, lu lakukan penelantaran. Saya bilang gitu. Ya udah, saya bilang gitu kan. Tas ibu nggak dibawa lagi. Terus saya bilang gini, yaudah sekarang gini aja, saya bilang gitu kan. Lu pada sini. Suruh tulislah surat pernyataan, ada saya foto sih, surat pernyataan. Bikin surat pernyataan, saya bertanda tangan bahwa ini mau saya satu, saya tidak dibayar berapa lama. Dua, apalagi, apa tiga, apa segala. Ya udah, terus saya foto, terus saya telepon lah bosnya. Jadi ini kafe dua berkawan. EC-nya kayak saya sama bapak gitu kan. Nah, yang satu dokter gigi Adit, Raden Adit, yang satu Darwin. Si Darwin ini orang Kalimantan. Yang ibu telepon? Yang saya telepon, saya marah-marah, suara saya keras kan. Terus nggak direspon. Nah, besoknya saya si Adit, saya telepon nggak diangkat juga. Setelah bikin pernyataan, terus ngomong pas maghrib nih, lu sholat, saya bilang gitu, sembahyang lo. Iya Bu, ini mau sholat. Nah, sholat terus. Bedul sembahyang lo, Bedul, saya bilang gitu. Dia diem aja. Lu sholat sebelum disolatkan. Saya sambil ketawa, ya kan? Ini orang Katolik nyuruh orang Islam sholat, keren dong Pak ya? Terus kan ya, terus gue bilang masih Nando. Nando, saya mah Konghucu Bu. Dia gitu. Oh, Konghucu. Saya mah Konghucu Bu. Oh iya. Saya bilang, Konghucu susah ya. Gitu ya. Saya bilang, sini mah nggak ada wihara. Dekat rumah bos ibu Bu Aang tuh ada kelenteng. Saya bilang gitu kan. Ya udahlah, lu berdoa aja dalam hati. Nah, terus kita di depan security lah, meja, terus ngomong lah. Terus saya telepon lah sekretaris RT, Pak Dwisa. Terus turun lah Pak Dwisa. Saya cerita, Pak, nih orang-orang yang teraniaya, saya bilang gitu, bosnya nggak tanggung jawab nih, saya bilang gitu. Ya udah, lu kalau nurut gua pasti benar, asal lu nurut sama ibu, saya bilang iya Bu, nurut kan, ya udah, pas udah nurut, terus ya, bikin surat pernyataan, setelah bikin surat pernyataan, besoknya saya telepon lagi nggak direspon, saya foto nih suratnya kan, begitu saya foto suratnya, baru dia responnya masih dokter gigi Adit ya, si Adit kaget. Nah, saya juga sebenarnya kerjasamanya saya cuma ngasih resep, ngasih SOP, lu anak-anak gak dibayar, ya kan? Saya baik-baik. Ini mau diselesaikan baik-baik, apa saya somasi kalian? Saya bilang gitu karena surat pernyataan kontraknya itu dengan pengelola kamu loh. Saya bukan si Darwin, saya nggak kenal Darwin, saya bilang gitu kan.
Nah, akhirnya pas malamnya ya saya bilang pas ada Kakak Maria ya. Ya besoknya ketemu anak saya kan Kelapa Gading banjir. Nah, Kelapa Gading banjir, anak saya datang nginep. Terus besoknya satu bios di mobil, pas di apartemen ya. Pas di apartemen, saya bilang lagi, lu udah pada sembahyang belum? Saya bilang tuh, udah Bu. Ya udah. Terus datang si Maria yang ledek. Lu kemana lu? Digituin. Kayak gitu kan, karena kau lucu kan. Gak ada kan. Lu kemana lu? Saya bilang gitu. Terus kata Maria, iya ya Mak, dia kemana ya? Katanya, udahlah semua agama sama. Saya bilang gitu. Terus dia bilang, enggak Bu, saya mau masuk Islam aja. Fernando yang bilang? Iya. Terus saya bilang, cius lu? Saya bilang gitu, iya. Nah, terus datang anak saya, kalau Katolik mak gue bisa tuh, cuma kalau Islam mak gue nggak tahu, gitu, gitu kan. Terus malam-malam biasalah masih duduk lagi di pos security kan, kayak pintu lobi itu kan, ngeriung lah di situ. Terus dia datang, dari jam 9, dari mana lo? Gue gituin sama dia, dari tempat Pak Ustadz. Kebetulan di apartemen itu juga ada masjid besar, ya kan. Saya suka ledekin mereka, di sana lo Jumat berkah makan. Saya bilang gitu. Iya kan, bener kan ya? Iya, Ajis, iya Bu, udah Jumatan loh, udah Bu. Lu bawa si Fernando enggak? Saya bilang, itu Jumat berkah. Ibu katanya gitu. Ibu ini kayaknya hatinya setengah muslim ini kayaknya. Makan, kayak gitu. Malam-malam saya tanya, dari mana lo? Saya bilang gitu, dari rumah Pak Ustadz Bu. Ngapain? Saya bilang gitu. Ya mau salawat masuk muslim. Mau mengurus masuk muslim. Udah lu jangan nggak jelas. Saya bilang gitu. Nanti nurut sama ibu, biar ibu nanti yang kondisikan. Saya bilang gitu. Terus ibu yang atur. Orang Katolik mau kondisikan luar biasa. ceritanya gimana ya orang Katolik mau kondisikan orang masuk Islam? Luar biasa ini. Terus saya ngomong sama Pak Hendra, saya WA kan, pagi Pak, saya bilang gitu. Maaf mengganggu itu ya. Saya bilang terus saya bilang bilang sama Nando bukan apa-apa. Lu kalau masuk Islam KTP buat apa? Ya kan? Kalau Islam ya Islam yang benar gitu kan. Ya udah istilahnya ya udah terus ngomong lah benar ya, saya bilang tuh. Tapi ya bener lah dijalanin. Terus saya tanya, lu motivasi lu apa sih mau masuk Islam? Saya bilang gitu kan. Ya dia ngomong, ya saya kan dari dulu nggak tahu agama. Saya juga mengucukan karena nenek saya. Terus saya bilangnya, nah waktu ngobrol-ngobrol jam 5 itu yang saya marah-marah, marah-marahin bosnya. Bangun, tidur aja loh. Belum pikir lo tidur selesai sholat. Bangun. Sholat gitu. Sholat subuh gitu. Langsung bangun. Maghrib, bangun, tidur aja. Soalnya mereka saya kan galak tanya gitu. Oh galak ya, Dok. Galak ya, Dok? Galak nih baik. Oh baik. Galak tapi bisa bawa lu ke sini, Dok. Bener. Saya bilang gitu, bangun. Tidur aja, saya bilang gitu. Maghrib, bangun. Oh, bilang, udah pada mandi belum? Belum Bu. Belum mandi? Belum. Udah pada makan belum? Belum Bu. Lu yang bener aja belum makan. Lu ngapain di situ? Makanin jamu. Jamu dari mana? Dari depan. Lu tau nggak tuh emak-emak yang di sana pantesan kemarin nyeletuk. Kok jambunya habis? Oh, dicomotin. Berarti saking laparnya belum makan. Ya kan? Terus saya bilang, ya udah, ya kan? Terus pas kita ngobrol ada si pengacara. Saya bilang ini, udah bikin pernyataan saya kasih materai kan. Saya ada pengacara si Albert. Bilang, beliin dulu beras orang ini, Indomie, telur biar makan orang ini. Saya bilang, diajak lah kan. Namanya si gebrek. Saya bilang, itu banyak duit, itu jangan segan-segan. Kemarin saya tanya, jadi beli beras? Nggak enak Bu. Kok nggak enak? Kau lapar, diam nggak enak. Saya bilang gitu kan. Jadi apa yang dibeli? Indomie sama telur aja Bu, kata dia gitu. Emang itu di tempatmu nggak ada? Rupanya pas kita bongkar besoknya hari Minggu kan harus disterilkan. Karena sudah masuk penyewa baru kan. Nah, beresin semua Indomie, kopi, telur semua banyak di situ makanan. Ini pada goblok, saya bilang gitu. Nggak pada berani makan, takut. Berarti jujur Bu. Jujur. Terus setelah Bu Jenny lapor ke Pak Hendra, terus gimana? Itulah tindak lanjutnya ke sini. Oh, Pak Hendra ngehubungin ke Iya, saya kan kurang paham karena saya cuma karena Islam ini kan banyak macam-macam. Kebetulan saya di rumah sakit itu, kalau maaf saya potong, saya pengurus majelis taklim di rumah sakit. Dia kalau ada acara
maulid, acara Tomira segala macam acara keagamaan Islam itu Bapak. saya yang tanggung jawab. Jadi di rumah sakit itu pengelola majelis taklimnya saya lah. Nah beliau juga kalau pas lagi ceramah ya saya suruh pakai kerudung yang paling cantik. Ikut. Widih. Ikut dengerin kajian pakai kerudung. Iya. Widih. Saya sih dengar aja ya kan. Iya, Ya cuma masih banyak. Di setiap acara saya suruh ikut. Jadi saya kedekatan dengan beliau begitu. Ya. Jadi Bu Yeni ini vendor CS ya? Iya, Iya, vendor bener ya? vendor kebersihan di rumah sakit. Vendor OB di Iya, rumah sakit. iya. Oke. Cuma Nah, saya sih orientasi satu, kan memang saya tanya si Nando, gue bilang gitu, mana KTP? Nah, saya bilang, sini Bu, mana kakak? Nah, saya bilang gitu, Ajis, mana KTP? Kakak, nggak ada Bu di kampung, foto, saya bilang gitu, mana KTP? Ini Bu, kakak, telepon ke kampung, saya bilang gitu kan, laporlah sama sekretaris RT, ya kan, karena kan sebenarnya bosmu yang harus melaporkan kalian Iya. bahwa kalian status tinggal di sini. Iya. Ini bos lu pada nggak pada tanggung jawab. sekarang Nando sama Ajis tuh tinggal di mana sekarang? Nah, jadi bosnya ini punya unit di lantai 25, nomor 23. Saya di lantai 21. Jadi saya bilang, jadi selama ini di mana? Ada bos punya unit. Mana kuncinya? Saya bilang gitu. Terus bilang saya naik ke atas, beresin kayak kandang lembu. Saya bilang gitu kan. Banyak jerami dong kalau kamu. beresin situ. Nah, saya ngomong sama Pak Bimo pengelola, Om, izin tolong dong nyalain air sama listrik biar kasih bagus dulu bersih, biasa bilang gitu. Nanti saya mau sewain biar kompensasi bisa dibayar 3 orang gajinya ini total 9.080.000. Oh iya Bu Sari, kebetulan saya di Safir apartemen itu cukup orang pada inilah Oke. sama saya, pada segan lah kayak gitu Iya, loh. Kalau saya iya. ngomong mereka masih dengar gitu Kelihatan kan. sih ya kok ya. Kelihatan. Tapi hatinya baik, Pak. Iya itu. Oh iya Bu Sari gitu ya. Terus gitu. Mandi. Saya bilang gitu. Enggak mandi 3 hari. Waduh, kayak apa tuh baunya? Bau banget. Iya enggak mandi. Loh, ceritanya Nando ini dari mana? Nah, nanti tuh saya tanya, nah, kamu dari mana? Saya dari Kalimantan. Terus Oh. gimana ceritanya lu bisa ke Kalimantan? Saya bilang gitu. Bisa ke Bekasi. Nggak bisa ke Safir. Safir, ya. Nah, ternyata dia kenal sama si Karyawan pertama. karyawan pertama, Siapa sih Ajis itu? Fajar, Oh, Fajar. Kenalnya dari online, online. Terus dari Kalimantannya mana? Singkawang. 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 Tebak ya mukanya ya? Muka Singkawang ya? Jadi sama kayak gini kok. Isi begini Jadi lah ya, banyak kan nih. jadi si Fajar ini kenal lah sama si Darwin melalui online. Benar. Nah, si Fajar ini kawan sama dia. Terus saya bilang, kau tinggal sama siapa? Saya Sebatang Kara, Bu. Dia bilang gitu. Terus Sebatang Kara. Memang mamamu kemana? Saya bilang, saya kan dari kecil ikut nenek sama saya nggak kenal muka mama saya. Oh, Terus di bapakmu Singkawang. kemana? Saya bilang gitu kan. Bapak saya juga udah nggak ada. Yakin bapak lu nggak ada? Saya bilang gitu. Iya, bapak saya udah kawin lagi, ya kan? Oh. Nah, udah kawin lagi. Bapak saya di rumah duka saya tuh udah meninggal. Ada fotonya nggak? Foto kuburannya ada nggak? Saya bilang gitu. Ada, orang saya di rumah duka, Bu, kata dia gitu. Terus di kakaknya dia masih ada adik-adiknya kan? Kakak-kakakmu ya? Abang. Abang-abangnya Abang satu. dia. Tapi saya nggak tahu di mana mereka semua. Berarti di Singkawang Nando tinggalnya sama nenek. Iya, itu pas masih kecil. Oh, sekarang Kalau pas udah gede kerja ikut di mes. di Singkawang. Iya. So, nenek masih ada? Udah Udah nggak ada. Iya. Terus waktu terakhir dari Singkawang tuh di Singkawang tinggal sama siapa? Sendirian. Sendiri. Rumah siapa? Di numpang kayak mes kerja gitu. Oh, jadi nggak punya rumah? Nggak. Nggak ada rumah. Terus ke Jakarta karena kenal sama Fajar itu tadi? Iya. Fajar Terus ngajak ikut saya. kerja di kafe yang di Si kafe apartemen ya ini. sudah Gorawini. Sudah berapa lama? Hampir 3 bulan. Udah 3 bulan lebih kalau hitung 3 sekarang. bulan ini. Iya. Oke. Terus jadi saya pikir tadinya Nando ini dibawa ibu ikut kerja di Karemedika bukan? Enggak, ya? memang tadinya saya pikir juga tadi saya ke situ karena sudah muncul pemilik baru si Vita, kebetulan kamar depan saya. Oh. Selalu saya kan orang speaker telepon, jadi dengarlah dia sama Ajis. Oh. Vita, lu mau pindah depan situ buka usaha kapan? Mau mulai? Minggu depan tante. Lu karyakan dulu yang 2 orang ini situ ya. Saya bilang, kalian masih bau tante, nggak 2 lah, 1 aja. Jadi siapa yang lu mau karyakan? Saya bilang gitu. Masih Ajis, terus gitu, oke, thank you ya. Saya bilang, terus aku bilang, udah lu nggak usah kecil hati. Saya bilang gitu, nggak usah kecil hati. Bob Sadido juga nggak sekolah. Dia kan bolak-balik paket A, B, C. Gak usah ngurus paket-paketan. Saya bilang, lu cari duit dulu. Lu udah punya duit banyak, baru dikirim paket. Saya bilang gitu. Ngapain lu pikir paket-paket? Saya bilang gitu kan.
Nah, dia mau minta paket-paket. Iya, iya. Wah, aku mau ngurus ini Bu, pindah KTP. Terus saya ngomong sama sekretaris RT, Pak, si Nanda mau pindah KTP. Terus dia ngomong, saya udah minta tolong security Bu, berapa diminta? 2 juta. Gila, aku bilang gitu, KTP 2 juta. Emang lu kalau nggak pakai KTP mati? Nggak usah. Saya bilang gitu sama dia, nggak usah pusing-pusing. Saya bilang, ya saya ngobrol sama RT, sama sekretaris. Ya nanti dikeluarkan surat keterangan domisili aja Bu, dia bilang gitu. Ya udah, ya, saya bilang gitu kan. Nah, terus saya mau ambil paket Bu, paket B, paket A, paket untuk SMA karena dia SMK nggak tamat, cuma sampai kelas 2. Saya bilang udah nggak usah paket-paketan. Saya bilang gitu. Bob Sadino juga nggak sekolah tuh, lihat kan punya BCA. Saya bilang gitu. Saya bilang gitu. Tuh banyak sarjana, tuh yang kerja sama ibu tuh S1, teknik industri tuh si Andi. Saya bilang. Nah, saya bilang gitu. Pendidikan gak menjamin orang itu sukses. Yang penting keimanan lu dulu lu benerin deh. Saya bilang gitu. Saya bilang gitu kan. Ini ngomongnya iman nih Pak ya. Keimanan lu dulu, saya bilang gitu kan. Ikut maulid. Oh iya. Keimananmu dulu kau benerin dulu. Kalau memang itu ya udah sabar aja ya, saya bilang gitu. Ya pasti rame-rame gini lah mak sekretaris RT mereka saya ngomong. Ya ibu juga nggak tahu apa ini cara-cara jalan ilahi, cara-cara ilahi menyelamatkan kehidupan kalian melalui saya, melalui Pak sekretaris RT, melalui ini ada itu pengacara juga Albert. Kita ini semua penghuni karena kasihan aja lihat kalian. Bos lu tuh monyet, saya gituin aja. Lihat itu, dia salah orang ketemu sama lu, orang ketemu gua. Saya gituin. Sentra Timur tuh di mana Bu? Pulau Gebang. Kalau kita oh keluar iya tol, Sentra Timur. saya kesini langsung tol. Yang di pinggir jalan tol ya Bu ya? Iya. Oh, oke, tahu. Di situ betul. Jadi ada unitnya satu. Itu juga IPL-nya nggak dibayar. Mulai dari dia beli sampai sekarang IPL nggak dibayar, nunggak. Si kafenya ini IPL-nya 2 bulan juga nggak dibayar, nunggak. Nah. Oke, sekarang gini aja. Ini kan Nando datang ke sini niatnya mau masuk Islam. Iya. Ini kita karena ini mau masuk Islam kita segerakan dulu ya Pak ya. Betul. Nanti baru kita ngobrol lagi ya. Iya, Bu, ya. siap, Ya, Pak. Jadi Iya. supaya disegerakan karena ini sebuah kebaikan. Iya Pak. Saya langsung proses saja syahadatnya Siap. dulu ya Bu ya. Nanti Iya. kita ngobrol lagi Bu ya. Iya siap. Baik. Nah, karena Nando sudah daftar untuk memeluk agama Islam di sini, jadi di yayasan kami ini kita sudah siapkan sertifikatnya. Iya Ya. siap Pak. Sertifikatnya ini tolong dibaca dulu. Bawa KTP. Bawa. Nah, tolong KTP-nya cocokin sama data yang ada di sini. Takutnya ada salah ketik. Ya. Nah, masih bisa diperbaikin sekarang. Coba tolong Nando cek nama, nick. Yang paling penting nicknya udah bener apa belum? Ya. Berlaku se Indonesia. Berlaku sertifikat Berlaku. ini. Oh, kalau sertifikat ini berlaku, sebenarnya sertifikat ini Bu dibutuhkan hanya untuk mengganti keterangan agama di KTP. Ya. Setelah itu ya mau disimpan aja boleh, tapi hanya diperlukan ketika untuk mengganti keterangan agama di KTP di kelurahan. Udah bener? Bener. Udah? Bener. Oke ya. Oke, boleh saya lihat KTP-nya? Bener ya, di sini agamanya adalah Konghucu. Karena kalau dibawa ke kelurahan mau ganti agama diminta ini Bu. Oh, Kalau nggak ada ini nggak bisa ganti. alasnya ya. Iya, ya. Baik. Baik, kalau gitu kita mulai aja dulu ya. Prosesi syahadatnya, baru kita ngobrol lagi ya Bu ya. Iya siap. Baik Pak. Secara singkat aja nih Dok, secara singkat aja. Kenapa Nando mau masuk Islam? Untuk menuntun saya jalan yang lebih baik. Terus karena saya susah juga di sini, saya juga nggak punya agama jadinya. Wah, punya agama. Iya. Jadi Saya nggak selama pernah Konghucu diajarin. juga nggak pernah beribadah Nggak gitu. pernah sembahyang. Nggak pernah diajarin juga. Dari kecil ya? Iya. Oke. Sama nenek nggak pernah diajarin Konghucu. Enggak. Enggak ya. Jadi kamu berdoanya gimana? Enggak tuh. Ya doa. Ya Tuhan aja gitu. Nah, ini bisa jadi ini Allah nih menggunakan Bu Yeni nih sampai bawa dia sama Iya, masuk betul. Islam nih. Betul. Ya. Saya bilang juga tadi gitu. Seperti itu, Iya. jalannya Bu Yeni nih masalah. Baik, nah Amin. seperti biasa, saya ketika ada orang yang mau masuk Islam, ada 3 pertanyaan yang harus saya tanya ke orangnya. Iya, Yang Pak. pertama, Nando ini mau masuk Islam, ini karena kemauan sendiri atau ada yang maksa? Kemauan sendiri. Bener ya? Benar. Sama Pak Hendra dipaksa nggak? Enggak. Enggak ya? Alhamdulillah. Oh baru kenal malah? Baru ketemu mukanya di sini. Di mana? Di sini parkiran sini. Janjian. Oh gitu. Oh, Saya kan perantara ke sewa motor. Oke, jadi belum pernah ditemuin sama Pak Enggak. Hendra? Oke. Baru kali ini. Iya, yang kedua, orang tua tadi dengar cerita sudah nggak ada berarti. Mama masih ada atau Udah nggak ada sih.
Udah meninggal? Iya, Papa? udah meninggal. Oh, papa mama udah meninggal? Iya. Oke, berarti yatim piatu nih ya? Iya. Oke, jadi nenek juga udah meninggal? Iya. Jadi ini benar-benar berarti sebatang kara? Berapa saudara? Saya nggak tahu sih tepatnya seberapa, karena di kakak ada satu, tapi nggak ada kabar dari kecil gitu. Oh, di kartu keluarga ada nggak? Ada satu, Punya kartu keluarga? punya. Ada. Di mana? Disimpan dibawa sini atau Foto ada di HP Saya ada kan? bawa, cuman nggak bawa ke sini. Oke, Tapi Di HP ada. ya? Di HP Oke, ada. ya udah kalau gitu berarti sebatang kara nih ya. Berarti yang pertanyaan nomor 2 lewat nih, karena biasanya pertanyaan saya yang kedua tuh kalau ada orang tua itu saya cuma tanya orang tua tahu nggak dia mau masuk Islam di sini. Kalaupun tahu, nanti saya mau tanya reaksinya gimana gitu. Saya bertanya itu tujuannya supaya apa? Walaupun orang masuk Islam tidak butuh izin orang tua, tetapi kalau orang tuanya marah, si orang yang masuk Islam tuh berhak menjawab, tapi harus dengan cara yang paling lembut gitu Bu. Ya. Iya. Saya juga selalu pesan kalau sebelumnya sudah sayang dan hormat pada orang tua, setelah masuk Islam harus lebih sayang, harus lebih hormat pada orang Iya, tuanya. betul. Ya, tapi karena sudah sebatang kara ya sudah. Yang ketiga, di dalam Islam ada yang namanya syariat. Syariat atau rukun Islam itu setelah bersyahadat ada sholat, ada zakat, ada puasa, dan ada naik haji jika mampu. Apakah Nando berjanji untuk berusaha sebaik-baiknya menjalankan syarat ini? Berjanji. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini keren banget ini. Bu Yeni yang bawa nih masalahnya. Keren, betul. Saya Saya sangat aja merinding. saya sangat terkesan nih seorang Katolik bawa orang lain masuk Islam di Luar sini. biasa. Insya Allah. Kalau orang gitu, Islam biasa ya kok, tapi Kalau orang seorang Islam banyak. Katolik. ini yang bawa malah orang Katolik. Baik kalau gitu. Ya kan hukum Islam ada lukum dinukum. Lakum Waliyadin. dinukum waliyadin. Waliyadin. Ya, betul. Baik kalau gitu kita segerakan saja sebentar ya. Mungkin ada yang kurang sebentar ya. Karena sering ngaji jadi taunya lakum dinukum Lakum waliyadin dinukum hafal. waliyadin. Hafal, Pak. Ngajinya ikut Pak Hendra lagi ya. Bisa aja. Nah, makanya. Baik, Orang Islam sebentar. belum tentu Bu ini apa lakum dinukum waliyadin. Ini paseh lagi. Iya. Baik, ini sertifikat sudah disiapkan. Nando cukup membaca dari sini dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang ya. Terus ini dengan ini saya nama Fernando langsung ke agama sebelumnya, langsung ke dengan kesadaran dan seterusnya. Ya. Baru nanti setelah ini saya tuntun 2 kalimat syahadat. Baik. Kalau sudah siap, tolong dibaca depan kita semua sekarang di sini ya. Dengan menyebutkan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sesungguhnya agama yang diridai di sisi Allah ialah Islam. Quran Surah Ali Imran ayat 19. Dengan ini saya nama Fernando, tempat tinggal dan tempat lahir. Nggak usah, langsung agama sebelumnya aja. Baik. Agama sebelumnya Konghucu, dengan kesadaran dan keikhlasan sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun, di hadapan pembimbing dan para saksi saya telah melepaskan agama yang semula dianut dan selanjutnya memeluk agama Islam dan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Oke, sekarang Nando jabat tangan sama saya. Udah pernah dengar 2 kalimat syahadat? Mungkin pernah. Belum. Asyhadu ya? Ya, satu ya. Udah tahu artinya? Enggak. Saya bersaksi tiada sesembahan yang hak selain Allah dan saya bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Baik. Ya. Baik. Nando ikutin 2 kalimat syahadat yang akan saya ucapkan dalam bahasa Arab. Nanti kita lanjutkan dalam terjemahan bahasa Indonesia. Baik. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Asyhadu an la ilaha alla ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi tiada sesembahan tiada sesembahan yang hak yang hak selain Allah selain Allah, dan aku bersaksi dan aku bersaksi Nabi Muhammad Nabi Muhammad adalah adalah utusan Allah. utusan Allah. Alhamdulillah, masya Allah ini goblok lu nih. Anak sebatang kara ini. Istiqomah ya, istiqomah ya, istiqomah, istiqomah. Jangan takut ya. Kita semuanya sekarang udah saudara dalam iman. Masya Allah. Bu Yeni, pahala Bu Yeni. Masya Allah. Bu Yeni ini yang pahalanya banyak ini. Nah, ya. Ya Ya, Allah. kamu nggak sendiri ya. Ada Tuhan ya.
anggap aku sebagai ibumu ya. Nah, ya, udah. Tuhan itu baik, ya. Walaupun ibu bukan Islam, ibu Katolik, semua sama mengajarkan yang baik ya, Nando. Yang penting tadi janji imanmu ditepati ya. Ya. Masya Allah. Masya Allah. Siapa? Suci mana? Suci mana? Oh, ini KTP-nya udah difotokopi belum? Udah dikirim tadi fotokopinya? Udah. Udah ya? Kakaknya kirim aja ke ibu, Oke. biar ibu kirim ke Pak Hendra. Nah, kalau gitu nih KTP yang saya kembaliin. Nanti tolong segera Fernando urus ke ini apa KTP-nya KTP Singkawang ya? Iya. Itu dia susah mau cabut berkas. Coba cari apa namanya? Cari biro jasa aja di sana. Cari biro jasa untuk mengurus surat pindah ke Jakarta. Ya, nanti kalau udah- Mahal. Itu sih itu. nanti saya bantu Bu. Nanti saya bantu Bu. Ya. Ya, bilang apa? Makasih ya Pak. Ya, Nando nanti tinggal cari aja biro jasa untuk cabut atau urus surat pindah dari Singkawang ke Jakarta. Nanti kalau udah jadi KTP Jakartanya langsung diserahkan ini untuk agamanya agama Islam. Ya. Baik. Tapi ada syaratnya. Enak aja dibantu ada syaratnya. Syaratnya apa? Harus belajar Islam. Iya, itu dia yang saya mau, Pak. Ya. Makanya kenapa saya bukannya banyak nggak gampang. Sebenarnya kalau dengar-dengar Islam itu gampang, hanya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tapi esensinya itu yang saya ambil. Karena saya lihat saya berpikir psikologisnya dia harus diobatin. Itu yang terpenting. Makanya saya kan tahu Pak Hendra, beliau kan aktif di DKM ya. ya DKM, ya kan, ya jadi yang paham lah ya. Jadi dia ke rumah Ustadz, mau masuk Islam besok aja Bu, ngucapin kalimatnya katanya. Tunggu, saya bilang gitu, turut sama ibu, karena esensi dari kamu masuk Islam itu yang kamu harus dapatkan. Saya bilang gitu, kamu kalau cuma masuk Islam, bikin KTP Islam, ternyata kamu dalam kesehariannya kamu nggak paham Islam itu apa sih? Kenapa sih? Jangan ikut-ikutan. Saya bilang gitu kan. Betul, Bu. Saya nggak mau. Jadi kalau memang benar kau tekuni, jangan murtad. Saya bilang begitu. Betul, Bu. Iya Bu, ya udah ikut ibu aja. Saya bilang gitu. Supaya psikologisnya kamu diobatin, arahmu diberikan. Mudah-mudahan ini cara ilahi menyelamatkan hidup kamu melalui ibu, melalui orang-orang yang ditolong. Perpanjangan tangan Tuhan. Betul. Ya. Saya bilang gitu. Maaf ya Bu ya, saya potong ya Bu ya, mohon maaf Iya. ya. Ini kita selesaikan dulu. Karena tadi sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, sekarang tolong ditanda tangan di atas materai sama tulis nama di bawahnya ya. Materi ada. Udah ada materainya Bu. Ibu kemana-mana bawa materai, emang jual Bawa. tanah? Mau jual tanah Bu? Nah, Berarti punya tanah banyak ini biasanya. enggak, utang banyak. Oh, betul. Biasanya bawa materai kan jual beli tanah ya Pak ya? Ya utang banyak. Oke, ya. Gini, sekarang ada yang mau saya sampaikan nih. Tahu artinya Islam? Apa? Muslim. Bukan. Islam itu artinya berserah diri. Kepada siapa? Allah. Allah. Muslim orang yang berislam. Islam berserah diri kepada Allah. Berarti Muslim orang yang berserah diri kepada Allah. Ya, Iya. berserah diri kepada Allah. Nanti Allah yang memelihara hidupnya Fernando. Ya. Amin. Amin. Di Islam kita pahamnya begini. Setiap manusia yang lahir, semuanya manusia. Bayi lahir itu fitrah. Ya. Fitrah itu artinya apa? Sifat asal manusia. Ya. Sifat asal manusia itu artinya konteksnya adalah muslim. Setiap manusia yang lahir sebenarnya dia adalah muslim. Kenapa? Karena dia lahir sebagai bayi yang hanya bisa berserah diri kepada penciptanya. Dia besar kan karena dititipkan kepada orang tuanya. Ya. Nanti orang itu besar menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi karena orang tuanya. Tapi ketika sudah besar seperti Nando hari ini, Nando mengenal Islam, menerima Islam, bahkan masuk Islam, Nando sebenarnya tidak pindah agama.
tapi Nando hanya kembali ke fitrahnya manusia. Ya, Baik. jadi Nando kembali menjadi manusia yang harus berserah diri kepada pencipta kita, Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan ketika ada orang yang bukan Islam, dia bersyahadat masuk Islam, semua dosa-dosanya dari mulai dia puber sampai dia bersyahadat, semua dihapuskan atau diampuni. Alhamdulillah. Ya. Tetapi semua kebaikan orang itu dari mulai puber sampai dia bersyahadat, semua tetap dicatat sebagai pahala kebaikan. Dengan catatan harus menjalankan Islami dengan baik. Ya. Baik. Itu dua informasi yang saya kasih tahu sebagai bukti Allah tuh Maha Adil. Apapun yang disembah Nando dari sebelum hari ini semua sudah diampuni. Ya. Tapi hari ini Nando sudah menjadi muslim, Nando artinya sudah menjadi orang yang berserah diri kepada penciptanya. Allah SWT, ya. Alhamdulillah. Ini ada paket nih, Bu. Oh, iya. Paket mualaf, Ibu. Iya. Saya juga udah siapin sama dia sejadah sama baju koko. Widih, Masya Allah, keren amat. Ada Ya, orang Katolik biasa. begitu ya, Pak ya? Alhamdulillah, ada ini. Ini, Masya Allah. Ya, ini ada buku tuntunan sholat. Ini wajib dibaca Ya. supaya bisa sholat. Baik. Ya, nanti selama belajar ini prakteknya pakai ini. Nah, ini sajadah. Oh, dapat. Oh. Tapi sajadahnya ada contekannya, Bu. Oh. Nah, jadi kalau belum hafal bacaan sholatnya, pakai sajadah ini, ada bacaan sholatnya di sini. Ya, Baik. belajar di situ, prakteknya pakai ini, boleh nyontek. Tapi jangan dipakai sholat di masjid ya ini ya. Baik. Untuk di rumah. Iya, jangan bawa masjid ya Pak ya. Betul. Nanti takutnya yang sebelahnya juga nyontek ya. ini buat belajar sendiri ya maksudnya ya. Belajar di rumah, di kamar. Nanti kalau bawa ginian ke masjid sebelah juga ngeliat ini ya tulisan apa itu gitu ya. Ngintip. Ngintip ya. Jadi sangkanya aliran baru nih. Masih mending Pak. Nanti ada yang nanya, ini agama apa nih gitu gitu. Oke ya, ini wajib dibaca. Yang kedua, ini ada buku Juz Amma ya, ini surat-surat yang ada di Juz Amma. Yang ketiga, ini ada buku Iqra. Nah, buku Iqra ini adalah jembatan buat Nando supaya nanti bisa baca Quran dalam bahasa Arabnya. Ya, ini Qurannya juga saya kasih, yang ada bahasa Arab dan terjemahan. Ini persembahan dari Al-Majid ya. Nanti belajar ini nggak sendiri. Ada guru yang gua kirim nanti Oh, ke tempat Nando. baik. Nando sekarang tinggalnya berarti di Apartemen. yang itu, Iya. yang di lantai Sentra 25 Timur, itu. Iya. Lantai 25. Nanti setelah ini kita ngobrol lah ya. Iya, Bagaimana nanti kelanjutan si Nando Iya, ya. ya, itu yang saya mau Pak, supaya jangan hanya sekedar mengucapkan dua kalimat syahadat itu sementara nggak ada yang membimbing Berarti psikologisnya, sekarang- kerohaniannya. Berarti sekarang Nando kerja apa enggak? Sekarang belum. Belum ya? Oke, nanti aja. Oke, yang penting yang ini nanti belajar ada guru yang kita siapin buat belajar. Baik. Kalau ini udah lulus, bisa baca Quran dalam bahasa Arabnya. Ya. Tolong juga dipelajarin bagaimana adab seorang muslim memegang mushaf Quran seperti ini. Baik. Jangan sembarangan pegang. Baik. Jangan taruh tempat sembarangan. Baik. Jangan taruh di kolong, taruh tempat yang paling baik. Baik. Ya. Kalau mau pegang ini baca berwudu dulu. Ya. Bisa kasih. Terus ini juga ada. Udah sunat belum? Belum lah Pak. Tenang aja. Kita sunatin, Bu. Nah, Kita sunatin, Bu, gratis. Tentukan tempatnya, tentukan tanggalnya, tentukan jamnya. Nanti kita kirim dokter ke tempat Nando. Sunat di tempat gratis. Atau kalau mau ke sini juga boleh. Tapi kalau ke sini bolak-balik nggak ada transport, mendingan di tempatnya Nando aja sekarang Iya, tinggal. Dokter kita kirim sana, sunat langsung di tempat. istirahat di situ. Dia langsung istirahat, ya. Habis sunat pakai sarung. Iya. Ini ada sarung persembahan dari Atlas. Atlas, ya. luar biasa. Oke, nanti buat habis sunat sama buat sholat. Baik. Yang terakhir ini ada sejumlah uang. Uang ini adalah uang zakat. Di Islam itu ada zakat, Bu, ya. Zakat itu diambil dari setiap muslim. Ya, wajib bayar zakat. Zakat itu diperuntukkan untuk 8 golongan manusia. Salah satunya adalah orang-orang yang baru masuk Islam seperti Nando. Ini memang berhak gitu, Bu, ya. Ini haknya orang yang baru masuk Islam seperti Apalagi anak Nando. yatim. Apalagi ini anak yatim piatu nih. Betul. Bukan yatim aja nih, yatim Yatim piatu piatu, nih betul. masalah nih ya. Iya. Itu Tolong- lebih berhak lagi. Tolong diterima ya, jangan dilihat jumlahnya.
Uangnya nggak sampai 200 juta, tenang aja. Ya. Terima kasih. Ini saya taruh sini ya. Baik. Semuanya saya masukin sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Ya. Nando tenang, Nando tidak sendiri. Iya. Ya. Nanti ada orang-orang yang bantu Nando. Iya. Yang penting asal Nando harus menjalankan Islamnya dengan baik. Baik, iya. Nah, ya, dan apa namanya? Rajin kerja. Baik. Tidak ada yang gratis. Iya. Gue sunatin lu juga nggak ada yang gratis. Nggak ada gratisnya apa? Lu harus belajar ini. Iya, betul. Ya, Betul. saya nggak minta bayaran uang dari Nando, tapi saya minta ketekunan Nando untuk belajar Islam dan menjalankan Islamnya. Iya. Gitu ya, Bu ya. Oke. Ini saya taruh sini dulu. Ini nanti setelah di-scan baru diserahkan ke Nando ya. Baik. Oke. Ada yang mau ditanya nggak, Dok? Nggak ada. Nggak ada ya? Udah jelas. Oke, nanti jangan lupa pulang mandi. Mandinya seperti biasa, tapi sebelum mandi berniat dalam hati, ya. Saya berniat mandi besar untuk menghilangkan hadas besar. Lillahi ta'ala. Udah cukup gitu aja. Ya, dalam hati jangan Hafal nggak teriak-teriak. kalimatnya? Enggak. Hah? Enggak hafal. Tulis aja, nanti ditulis boleh ya. Ah, baik. Saya berniat mandi besar. Saya Tulis berniat di sini aja dulu, maaf, Ya. maaf sini. Nah, boleh deh. nah tulis semua boleh. Saya berniat, atau nanti punya handphone nggak? Punya. Ah, di handphone nanti tinggal di Diketik. Google aja, niat mandi besar, gitu Baik. aja. Ada Nanti niat mandi besar di Google ada. Ada ya, saya. Oh, ada. Ada. Ada di Google. Ada Ada di banyak. Saya berniat mandi besar untuk menghilangkan hadas besar lillahi ta'ala. Udah cukup gitu aja. Iya. Itu terjemahan bahasa Indonesia. Nanti pelan-pelan mau belajar bahasa Arabnya boleh. Ada bahasa Arabnya. Kalau nggak Oke. hafal tinggal WA saya. Nah, kalau lupa-lupa tanya Pak Ustadz. Iya. Iya, Pak Ustadz. Ya, alhamdulillah. Jangan lupa ya, nanti pulang mandi baru belajar yang lain-lain. Semuanya belajar sholat dan sebagainya. Baik. Oke. Berarti bisa secepatnya sunat ini kalau begitu. Betul. Iya. Ya, nanti saya akan minta Suci untuk hubungin klinik kita. Kliniknya nanti yang menghubungi apa Fernando, tentuin jadwalnya. Ya, Baik. kalau udah sunat jangan main bola dulu. Berapa lama itu, Pak? Paling banter 2 minggu, Bu. Paling banter, paling lama 2 minggu. Ntar kamu makannya gimana tuh, Dok? Makanya pakai sendok, pakai piring. Bisa pakai piring orang nggak masalah bu. Udah biasa. Tenang. Orang Islam semuanya disunat nggak masalah bu. Kayak Ajis kan pakai turun-turun pakai sarung. Iya, enggak apa-apa. Ajis kan pakai Enggak. sarung juga. Zaman sekarang, Bu, habis sunat, anak-anak habis sunat bisa main bola. Zaman sekarang, Oh, bukan kayak zaman nggak dulu. kayak dulu. Ya, sekarang laser, Bu. Nah, Ya, bukan pakai kampak enggak. Pakai alat pakai kampak. Saya dulu lagi tugas di daerah Jelambar, Bu. Banyak, Bu, yang Dulu perawat Tamrin ini Mas. oh perawat, oh Iya, masya Allah. saya perawat. Sekarang jadi Oke. kuliner kok saya suruh Masya di rumah. Allah. Usaha. Pengusaha ya, sekarang Iya. pengusaha ya. Masya Allah. Kecilan, amin. Baik. Oke, ya nanti kalau ada apa-apa jangan sungkan-sungkan tanya sama guru yang ngajar. Baik. Gurunya itu nanti datang seminggu 2 kali. Ya, sekali datang 90 menit. Tentukan sendiri hari apa, jam berapa. Kasih tahu alamatnya. Siang aja atau pagi karena malam nggak ada lampu. Oh. Karena di atas kan lantai Atau- 25, 23. Atau Di gini, Bu. PLN kan nggak dibayar sama si yang punya. Atau gini, Bu, belajar ikronya di masjid. Oh iya. Boleh. Iya. Boleh. Iya ke masjid ya. Iya. Iya. Ya. Ke masjid. Baik. Nanti sebelum belajar ikro, nanti gurunya akan mengoreksi sholatnya dulu. Coba nanti peragain sholat depan gurunya, ada yang salah, bacanya gimana. Harus bisa sholat sampai benar depan gurunya. Betul. Nah, itu udah benar, baru belajar ikro. Baik. Ya. Mau dimanapun tempatnya silahkan, yang penting gurunya nanti ngikutin tempat yang Iya. ditentukan oleh orang itu Iya. sendiri. Ya, mau di masjid boleh. Oke. Baik. Nah, kalau begitu nanti kita koordinasi lah. Nomornya Nando kan sudah kita simpan. Iya, Ada kan nomornya kan? Ada. Nanti kita hubungan. Komunikasi nanti Mas. Iya, siap. Baik, Ya, terima baik. kasih, Pak. Kalau misalnya nanti Nando di tempat situ belum ada pekerjaan, siapa tahu nanti kita ada bantuan atau teman kita yang butuh pekerjaan, nanti kita bisa salurkan. Amin. Iyalah. Tuh kan Ibu bilang kan, tenang aja. Tuhan tuh Tenang. punya cara-cara ilahi yang terbaik buat hidup kalian. Berarti saya selalu bilang, saya tanamkan sama Nando. Nando, kan si Ajis datang. Terima kasih Bu, udah dibayar. Jadi dari 3 ini, yang baru dibayar 2. Ini belum dibayar. Saya udah suriapan surat somasi, tanda tangan surat kuasa. Ibu maju, saya bilang gitu kan.
gaji dia 2 bulan ditagih, masa dipotong tiket? Kau kan Oh. ke Jakarta pakai tiket. Tiket Terus Singkawang Jakarta. Iya. Oh. Terus ngimput, salah ngimput, potong. Terus pape, apa itu yang rokok itu ya kan pape. Iya. Nah, rupanya itu orang sales nitip. Oh. Nah, nitip lebih 1 dikasih ke dia. Diambillah sama si Darwin ini. Kelahiran tahun berapa tadi? Kelahiran 2004. 24. 2004. 2004. 2004. Oke. Nah, ternyata papenya hilang. Papenya hilang, potong Potong gaji. lagi. Nggak ada nombok, minus 56.000. Saya bilang, wah benar-benar tuh orang. Saya bilang gitu. Udah. Nah, si Haji sudah selesai dibayar. Oke. Bu, udah keluar, kata ibu saya, nggak usah diributin lagi, kurang 200.000, katanya gitu. Ya. Kalau nggak diworo-woro sama Bu Yeni, nggak dibayar, Waduh. kata dia. Terus yang satu juga udah dibayar, ya udah, tinggal ini. Saya bilang, Atau gini Bu, atau Dok, ini juga saya ada opsi ya. Ini Iya, Pak. opsi. Iya Pak. Sifatnya bukan kerja, tapi kalau Nando mau ikut rumah Quran kita Bu. Ya nggak apa-apa. Kita Saya ada nggak rumah salah. Quran, Iya, ya. iya. Kita ada rumah Quran di Sawangan, bisa ikut di sana. Nggak usah mikirin makan, yang penting mikirin belajar. Iya, itu yang saya mau ke situ. Esensi dari Islam sendiri itulah Ya. harus dia kuasai, Ya. dia pahami bahwa karena banyak Islam-Islam ini yang nggak benar kan, Pak. Ya. Islam yang radikal, Islam yang apa? Punya sertifikat apa ijazah ada? Ada. SMA atau Enggak tamat SMA, SMP, SMP. SMA, dia SMK kelas 2. Oke. Ya, ya, ya. SMP. Oke lah, Ijazah nanti SMP aja, Pak. ya nanti Bismillah pokoknya nanti Iya, insya Allah ada betul. jalan. Iya, Ya. betul itu dia. Jangan mikirin nggak bisa makan. Iya. Baik. Oke. Iya. Baik. Kalau Pak Indra ada yang mau disampaikan atau mungkin ada pertanyaan? Mungkin buat ada sedikit sih Boleh, buat Pak. Nando. Nando, Bapak titip aja. Nando, apapun yang Nando kasih oleh Allah disyukuri. Baik. Ya, karena masuk Islam itu bukan tanpa cobaan. Ujiannya berat. Ya, Iya. bukan istilahnya oh ini gampang ternyata masuk Islam seperti itu. Setelah itu Allah akan uji dengan kesedihan, dengan kekurangan, dengan macam-macam permasalahan. Nah, itu ujian. Ujian itulah yang akan menjadikan Nando kuat, Baik. ya, dan jadi pahala. Baik. Iya, Pak. Selama ini di kami di Islam, menurut Islam, apapun juga kebaikan Nando belum dicatat sama Allah. Sekarang kebaikan Nando, ujian Nando, kesabaran, keikhlasan Nando dicatat oleh Allah. Baik. Betul begitu ya, Prof? Iya. Nah, itu Bapak titip supaya Nando lebih semangat lagi dalam menjalani hidup. Tadi Bapak sampaikan di bawah waktu pertama ketemu, tujuan hidup ini kemana? Betul. Carilah di Islam. Baik. Karena Islam semua terbuka. Ke siapapun juga silahkan. Nah, tujuan hidup Nando ini kemana? Makanya kembali ke fitrah. Nando sekarang sudah kembali ke fitrah, dilahirkan Islam, kembali lagi ke Islam. Kemana akan setelah ini? Nah, itulah. Nah, itu menjadi benteng Nando. Suatu saat Nando drop di bawah. Iya. Baik. Nah, karena hidup ini tidak selamanya di atas terus. Tidak selamanya kita senang terus. Ada kalanya Allah akan menguji. Semakin tinggi pohon ujiannya, Makin kuat. tempahnya semakin kuat. Nah, seperti itu. Nando ternyata luar biasa. Anak yatim piatu sudah umur 21 sudah kuat. Mungkin orang lain di luaran sana sudah ke diskotik, sudah mungkin narkoba, nyuntik dan lain-lain. Saya merinding kok. Karena apa? Ya mungkin Nando orang-orang pilihan sama Allah. Diangkat derajatnya. Ya mudah-mudahan dengan Nando beribadah dengan ini menjadi ladang amal ibadah kami. Betul nggak kok? Betul. Nah, itulah mudah-mudahan kami menanamkan Nando, yuk kita sama-sama
saya beragama Islam, Koko beragama Islam, Nando beragama Islam. Mudah-mudahan Ibu Yeni kebaikannya, mudah-mudahan dapat hidayah dari Allah. Ini kebaikannya Bu Yeni ini sudah tercatat semua nih Bu. Sudah tercatat, Benar, Bu. sudah. Kebaikannya Bu Yeni ini Nah. banyak ini. Betul. Nah mungkin itu dari saya kok Ya. sampaikan. Baik. Semangat. Baik. Kalau ada apa-apa ngobrol dengan Koko, kita sudah menjadi keluarga seiman. Iya. Ya. Ya. Makanya tadi saya bilang izin ke kantor itu saudara mau mualaf. Masya Allah. Saya bilang seperti itu. Nanti kalau ditanya, emang punya saudara yang belum Islam gitu? Ada pertanyaan Ada. Oke. waktu tadi di lift sama teman saya tuh Oke. Pak Hendra, izin Terus? apa namanya, mau izin kemana? Saudara mau mualaf. Lah, emang Pak Hendra ada yang kaget karena apa? Saya pengurus DKM, pengurus Majelis Taklim. Jadi langsung timbul pertanyaan itu ya. Iya. Iya. Yang kok jauh di Jakarta? Saya mau kasih yang terbaik. Saya Masya bilang Allah. buat saudara Ya, ya, saya. ya. Saya Ya. bilang seperti itu. Jadi nggak banyak pertanyaan. Kalau di Islam gini Bu Yeni ya, Iya. waktu itu saya punya ada tamu, orang Chinese juga kayak Nando, orang Cina Makassar. Dia gaulnya sama teman-teman apa tuh, Ma'iyah atau apa gitu ya. Ada komunitasnya lah, pengajian Bu. Dia orang Katolik, tapi ngajinya di situ dan itu bebas agama apa aja boleh gitu. Ketika di situ teman-teman Muslim yang dia kenal di situ bilang, lu jangan masuk Islam ya gitu. Gitu. Ikut nggak apa-apa tapi lu jangan masuk Islam katanya. Lo kenapa? Lo kalau masuk Islam, gua nggak mau jadi temen lu kata gitu. Teman-temannya bilang gitu Bu. Ya. Qadarullah dia masuk Islam. Orang itu Cina Makassar itu malah masuk Islam ya dengan caranya yang tidak pernah disangka-sangka akhirnya dia masuk Islam. Teman-temannya yang tadi yang ngomong gua nggak mau jadi temen lu, ngomongnya apa Bu? Iya bener, sekarang lu masuk Islam, gua bukan temen lu lagi, gua saudara lu dalam iman. Tuh. Wih, luar biasa ya. Tuh. Luar biasanya di situ. Jadi kalau di Islam Bu, orang yang sama-sama iman Islam itu kita menganggap saudara dalam iman gitu. Saudara dalam iman ya. Ya. Bisa jadi pahalanya Nando lebih banyak daripada saya. Nggak, Karena sekarang- saya Islamnya lebih dari Sekarang dia menangnya nggak punya dosa nih Pak. Iya betul. Menangnya nggak punya dosa, kebaikannya banyak. Nggak cemburu Pak. Cemburu, justru gini, Nggak kita, cemburu, Iya. nggak punya dosa. nah, gini Bu, kalau kita yang orang Islam, melihat orang baru masuk Islam, dia nggak punya dosa, kita melihat dia tuh seperti bayi nggak punya dosa. Terus Bapak nggak cemburu? Cemburu, jadi karena sekarang Nando seperti bayi nggak punya dosa, kita yang orang Islam minta tolong sama Nando, doain kita. Baik. Doain kita semua, doain Bu Yeni. Iya. Beneran nih, saya minta nih, Benar. doain Bu Serius, Yeni. serius ini. Supaya apa? Supaya Bu Yeni sehat selalu, selalu, supaya Bu Yeni sukses, supaya Bu Yeni diberi petunjuk. Udah itu aja. Ya, doain kita semua, juga doain yang nonton, supaya kita semuanya istiqomah. Amin. Ya, istiqomah itu artinya apa? Konsisten. Ya, jangan lirik kanan, lirik kiri. Iya, Gitu. itu yang saya minta makanya Nah. kenapa dia saya cari nggak asal. Karena kalau asal nanti cuma di KTP untuk apa? Iya. Penerapannya dalam kesehariannya nggak ada. Betul. Jadi dunia nggak dapat, akhirat nggak dapat. Gantung tengah-tengah. Betul. Ya. Tapi ngomong-ngomong si Nando kalau ketawa jangan ngakak loh. Hilang. Hilang. Ntar kalau dia ngakak kita ngumpet ya nggak tahu loh Pak. Kalau dia ngakak kita ngumpet. Dia nggak tahu dan Nggak kelihatan. saking sipitnya. Iya. Masya Saya Allah. pas saya lihat KTP-nya, wah ini kenapa saya larinya itu karena ya Kodoni kan saya bilang marganya Tanin. Marga lo apa? Sayangnya? Uh. Oke, ya nggak apa-apa. Di Islam gini ya, di Islam Allah Subhanahu Wa Taala, kita pahamnya nih Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan manusia dengan segala macam suku dan ras, Betul. ya. Tapi tujuannya apa? Untuk bertaaruf, Bu. Bertaaruf itu artinya apa? Saling mengenal dan saling berkasih sayang. Jadi di Islam itu tidak ada rasis. Contoh ya, contoh. Sekarang gua tanya nih, Nando dulu sebelum lahir bisa nggak milih? Gua mau lahir jadi orang Cina Singkawang gitu, bisa nggak? Enggak. Kenapa? Karena sudah ditakdirkan Iya. lahir menjadi Cina Singkawang. Ya udah takdirnya mata sipit gitu. Iya. Tapi mata sipit bukan berarti apa namanya lebih baik daripada orang yang nggak sipit. Orang yang nggak sipit juga belum tentu lebih baik daripada orang yang sipit. Yang lebih baik dari antara mereka apa? Yang bertakwa. Yang bertakwa itu artinya apa Bu? Menjalankan perintahnya Allah, menjauhi larangan Allah. Itu. Jadi di Islam Nabi Muhammad SAW ketika Haji Wada dia berkhutbah.
orang Arab tidak lebih baik daripada orang non-Arab. Orang non-Arab juga tidak lebih baik daripada orang Arab. Yang terbaik dari mereka adalah yang bertakwa. Jadi nggak ada rasis, Bu, gitu, kalau di Islam. Iya. Ya, makanya walaupun sipit, masuk ke Islam saudara kita, Bu. Gitu. Iya. Betul, Pak? Betul. Walaupun sipit, ya. Kita cuma pesan kalau ketawa jangan ngakak, gitu. Kita ngumpet. Ntar kita ngumpet ya nggak tahu. Silakan. Alhamdulillah. Yang Iya. penting sekarang habis ini Nando harus punya niat untuk belajar Islam. Iya. Jangan terburu-buru, hari ini syahadat, besok jadi imam di masjid, nggak bakal bisa. Enggak. Nggak bakal bisa. Harus ada step-stepnya. Ya, semua tuh ada stepnya. Nggak bisa langsung loncat gitu, nggak bisa di Islam. Pelan-pelan aja, tenang aja, kita sediain gurunya. Dan nggak ada yang harus dibayar. Amin. Iya. Luar Ya. biasa ya. Walaupun salah masih dimampuni, dimaklumi karena masih belajar. Kalau saya salah maka dosa. Betul kok? Kalau orang baru masuk Islam, Bu, seperti Nando ini, itu seperti orang yang dikasih grace period, Bu. Oh, Nah, grace period itu untuk apa? Untuk belajar Islam. Gitu. Jadi tenang aja, yang penting niatnya belajar Islam step by step, tapi yang penting ada apa? Ada progresnya. iya. Ya. Nanti dimonitor, Bu, sama guru kita. Gurunya lapor nanti ke saya. Iya. Si Nando rajin kah? Si Nando bolos kah? Nggak, kalau dia nggak Nanti benar, laporan saya. Saya lawannya. Nah, nanti saya hubungin Bu Yeni ya, Iya. kalau dia nggak benar ya. Biar domelin nih, Bu ya. Iya. Masya Allah, Bu Soalnya Yeni. yang kayak Nando ini bukan Nando aja. Hmm. Ada, tapi memang dia udah dasarnya ya sama kayak gitu, anak yatim piatu juga. Winnie, Mm-mm. dia Ya. kenal. Oh, Dia manggil saya mama walaupun bukan anak rahim dari lahir rahim saya. Hmm. Nah, udah seperti anak kandung saya. Dia bilang gitu. Masya Makanya Allah. Winnie juga ngomong kan, nanti Hmm. gampang Dok, lu masuk Islam aja dulu. Ntar gua ngajarin sembahyang Jadi ya. kalau saya lihat nih Bu Yeni ini kayak Mother Teresa versi, Nah itu. hah? Versi sumut ya, Bu? Masya Allah, hatinya. Sebenarnya Islam udah hatam. Hah? Udah hatam ya. Hatam apa? Hatam Islam. Ibu ini kayaknya hatinya ini udah setengah Islam ya kayaknya. Sering bertanya kalau ke saya. Saya bilang saya sering suruh lihatlah YouTube-nya Koyondi. Masya Allah. Iya. Saya bilang Cuma yang satu yang saya belum terima di Islam itu, Hmm. maaf ya Pak, Mm-mm. silakan. Poligami. bukan. Oh, bukan. Kalau poligami saya udah pelajari, Heeh. itu nggak bisa, apalagi dengan undang-undang KUHP baru ya, nggak sembarangan. Mm-mm. Nah itu Nabi Muhammad pamannya kan Belum masuk Islam. belum masuk Islam. Iya. Nabi Muhammad bisa mendoakan nggak Ketika sudah meninggal atau sebelum meninggal? setelah meninggal? Setelah meninggal malah tidak boleh mendoakan, Bu. Itu dia. Iya. Ibu saya masih hidup, Hmm. bapak saya udah nggak ada. Mm-mm. Kalau saya ke Islam, siapa yang nanti mendoakan orang tua saya? Gini, Bu. Nah, Ini mohon maaf ya, Bu ya. Iya. Kalau di Islam, kalau saudara kita, orang tua kita masih hidup dan beda keyakinan dengan kita boleh, Bu, mendoakan, ya. Tapi ketika sudah meninggal, justru kita malah tidak boleh mendoakan. Karena apa? Ketika sudah meninggal, itu kan roh orang tua kita sudah kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Itu udah urusan masing-masing, Bu. Ya, jadi orang tua itu hanya di dunia. Tapi kalau sudah sama-sama roh kan nggak ada, roh punya anak itu kan nggak ada. Roh itu udah masing-masing, Bu, di alam sana. kembali ke zat. Ya, jadi ketika orang tua kita sudah meninggal, itu adalah pertanggungjawaban dia kepada penciptanya. Tapi bukan berarti gini, Bu. Allah kan Maha Adil, Ya. ya Bu ya. Ya. Allah tuh Maha Adil. Paman Nabi aja Ya. yang tidak sampai masuk Islam, itu mungkin insya Allah kalau kita baca hadis masih menerima keringanan di sana, Bu. Ya Bu ya. Jadi urusan nanti di sana itu adalah murni hak Allah Subhanahu wa taala. Kreatif Allah. Iya, hak prerogatif. Kita yang sudah masih di bumi tidak boleh mendoakan keluarga kerabat kita yang sudah meninggal yang beda keyakinan. Itu adalah urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau masih hidup boleh kita doain, Bu. Boleh. Dan malah wajib. Malah wajib. Makanya tadi saya minta sama Nando, doain Bu Yeni. Doain kita semua. Doain kita Doain Pak semua. Hendra, doain Ibu, Bu Hendra. Iya. Doain Kodoni juga. Iya. Semuanya Iya, terus. semua. Lu nggak doain gua ntar gua cariin. Gandang Pak. malam. Asik. Indonesia. Karena mualaf Indonesia. Tapi yang penting kan gini, Bu. Iya Pak. Kalau di dalam Islam, Islam itu malah kalau boleh dikatakan, Bu ya, ini dengan pengalaman saya mempelajari Quran dan kitab-kitab yang lain,
Islam itu malah bukan agama kasih, tapi Islam itu malah agama kasih dan sayang. Yang ibu lakukan itu sebenarnya ada di dalam Islam dengan terhadap penanduk. Ya, Ibu ya? karena kita juga Kristen, emang Ya. ajarannya itu adalah ajaran cinta kasih. Betul. Iya, Di sama Is- semuanya. ya, di Islam malah Bu begini. Ketika misalnya nih kita punya hidup di komplek misalnya atau di satu tempat. Kalau ada tetangga kita Bu, 40 rumah dari kita nih, kanan kiri nih. Sampai ada yang kelaparan, kita orang Islam tidak bisa disebut orang beriman. Betul. Betul Pak? Betul. Mau dia Islam mau bukan Islam tuh, yang kelaparan itu. Kalau sampai ada yang kelaparan tetangga kita yang orang Islam tidak bisa disebut orang beriman. Sampai begitunya. Jadi di Islam itu ada konsep hablum minallah, hubungan kita dengan pencipta kita, yaitu dengan ibadah, Ibu ya. Tapi di Islam juga ada hablum minanas, hubungan kita dengan sesama manusia. Seperti mungkin kalau di Katolik atau Kristen, kasihilah sesamamu seperti mengasihi dirimu sendiri. Di Islam juga begitu, Bu, kurang lebih sama. Yang membedakan hanya konsep ketuhanan dan konsep keselamatannya. Iya, Gitu. kalau di Kalau Katolik Tritunggal. Nah, kalau Tidak ada dikatakan apa namanya, semua agama samanya hanya dalam mengajarkan Kebaikan, tapi caranya ibadahnya masing-masing. beda, Iya, betul. Tuhannya beda. Betul. Yang apa namanya? Apakah semua agama benar itu kembali kepada agama masing-masing. Betul. Setiap agama berhak klaim agama saya yang benar, yang lain Betul. salah. Yang mereka juga berhak klaim agama mereka yang benar, yang lain salah. Nggak apa-apa, tapi kan tidak harus bermusuhan. Betul. Setiap agama mengajarkan untuk menghormati agama lain. Iya, betul. Makanya di dalam Islam kita tahu yang namanya lakum dinukum Dinukum waliyadin. Gitu. Iya. Pasai banget itu. Fase udah fase. Cuman kalau mau bicara konsep ketuhanan yang Ibu tahu disebut Tritunggal dan sebagainya, itu sudah lain cerita, Bu. Itu sudah keyakinan masing-masing. Itu seperti cara orang melihat sifat daripada Tuhan itu. Mudah-mudahan nanti saya bisa ngobrol lagi sama Bu Yeni lah Amin. tentang Tritunggal ya Pak ya. Betul. Iya. Karena beliau juga dulu Tritunggal. Saya juga dulu percaya Tritunggal. Katolik Bu. juga? Bukan, saya Protestan. Oh, saya Katolik. Protestan sama Katolik Tritunggalnya sama, cuman ritualnya beda. Beda, iya. Gitu. Kalau Katolik kita lebih ke Bunda. Nah, kalau di Katolik Bunda Marianya nih Lebih ditonjolkan. ditonjolkan. Iya. Di Protestan Dia beda. lebih karena apa? Karena itulah lebih menghormati kaum wanita. Nah, Gitu loh. kenapa Bu Bunda Marianya ditonjolkan? Karena dulu abad keempat ada Kristen yang menyembah Bunda Maria sebagai Tuhan. Makanya Kristen pada waktu itu bilang Maria bukan Tuhan, tapi Maria adalah Theotokos kayak gitu. Bunda yang menghantarkan Yesus ke bumi. Iya. Gitu. Katolik masih menjaga ritual, ya. Iya, betul. Apa Karena itu misa dan sebagainya. Iya, itu sakramen-sakramen. Kalau di Protestan kan ada live band, ada Iya, kalau kita enggak, kita Iya. sembayangi benar-benar Iya. tenang. Iya. Iya. Iya, iya. Kapan Bu nanti ngobrol sini, Bu? Iya, siap. Nanti saya tunjukin Ibu kitab-kitab Katolik Bu banyak di sini, Bu. Oh, saya punya. Iya. Ibu punya? Iya, Rabu-Abu. Rabu-abu. Iya. Ibu bawa kitabnya. Boleh Pak ya? Iya, boleh. Seru tuh. Kita hanya berdiskusi. Iya. Saya di Garda Mualaf ini Bu, saya ditugaskan untuk berdakwah. Tapi saya juga punya rambu-rambu. Rambu-rambunya dari Quran. Di Quran apa Bu? Ada perintah, kamu tidak boleh menghina sesembahan orang lain. Betul. Itu perintahnya bukan perintah Nabi Bu, perintah Allah SWT itu. Al-Quran langsung. Al-Quran langsung. Nggak boleh menghina sesembahan orang lain. Tapi kalau bicara persamaan boleh, ya kan? Iya. Perbedaan kita harus bicarakan dengan apa? Dengan seilmiah mungkin. Betul. Tidak boleh, kamu apa namanya? Kita menghina mereka nggak boleh. Menghina orangnya aja nggak boleh. Menghina agamanya aja nggak boleh. Apalagi menghina sesembahannya. Iya. Itu, Bu. Nah, itu sangat dijaga sekali. Iya. Makanya saya ke Bu Yeni itu, ayo kita ngobrol dengan pakarnya. Supaya apa? Saya mempertebal keimanan saya, Bu Yeni juga mempertebal keimanan Bu Yeni Iya. di Katoliknya. Supaya mengenal bagaimana sih Katolik, ibadah Katolik yang sesungguhnya. Di dalam kitab Katolik itu ada apa sih? Gitu. Kami juga di Al-Quran sama akan mempelajari juga. Ya, rata-rata kan biar gini sama Bu, Allah.
yang namanya jemaat tuh ya. Kalau di Islam kita sebut jamaah. Iya. Jemaat atau jamaah ini rata-rata semuanya kurang mempelajari sejarah agamanya sendiri. Betul. Tidak mempelajari dulu bagaimana kitabnya tersusun. Kebanyakan begitulah. Ada yang belajar tapi tidak banyak. Nah, itu yang dulu yang membuat saya ketika saya mempelajari ulang kitabnya, kan sebenarnya Katolik sama Protestan ini kitabnya kurang lebih sama. Bedanya kalau di Katolik ada Deuterokanonika. Iya, tambahan. Ya, di Protestan mereka menolak Deuterokanonika. Iya, betul. Nah, tapi tersusunnya kitab itu dari awal sampai menjadi kitab yang sekarang dipakai, itu yang kebanyakan orang Katolik juga tidak tahu. Orang Islam juga kebanyakan juga tidak tahu Qurannya dulu bagaimana tersusun, Bu. Betul. Makanya itu kita perlu belajar gitu. Betul. Makanya saya juga belum belajar. Itu bukan buat ini, saya lagi Iya. belajar. Iya. Orang Islam sendiri juga banyak yang nggak tahu dulu Quran tersusun tahun berapa, siapa yang menyusun, siapa yang mengkodifikasi dan sebagainya. Itu kita perlu belajar. Kalau kita sudah tahu itu, Bu, nanti ketika kita mengenal kitab kita, nanti kita bisa bedakan yang mana yang ajaran tauhid, yang mana ada sisipan dan sebagainya. Itu ada. Nanti Bu ya. Iya, Kita siap. ngobrol dulu ya. Yang penting sekarang saya bersyukur Alhamdulillah. Ibu Yeni sekarang datang ke studio Garda Mualaf ini sudah dicatat nih sebagai pahala kebaikan. Membawa Nando nih menjemput hidayah. Yang saya doakan mudah-mudahan Bu Yeni juga menjemput hidayah. Amin ya Allah. ya Rabbal Boleh dong Bu? Iya, Oh, boleh dong boleh mendoakan. dong. Ibu mendoakan saya juga boleh. Boleh, iya kan? Saling mendoakan ya. Iya, gitu saling ya. doakan. Iya. Baik, kalau gitu ada pertanyaan, Nando? Nggak ada ya? Nanti setelah ini kita komunikasi ya. Iya, Apa siap. yang bisa kita bantu, nanti kita bantu. Iya, ya. siap. Baik. Pak Hendra juga terima kasih banyak. Ibu Iya, terima kasih sama. banyak. Terima kasih, Pak. Sebelum kita Terima kasih, tutup, Pak. kita sama-sama aja berdoa ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita Amin ya. sebagai golongan manusia yang beriman dengan apa yang sudah diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya. Amin. Dan insya Allah kita dijadikan golongan manusia yang menjadi saksi keesaan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya. Dan kita juga berdoa mudah-mudahan kita semua dijauhkan dan dilindungi dari api dan azab neraka. Amin, Ya. ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya, kalau begitu saya izin saya tutup ya, Do ya. Ibu. Ya. Terima kasih banyak atas perhatiannya buat para pemirsa yang sudah menyaksikan tadi Nando bersahadat juga insya Allah mendapatkan pahala. Amin. Saya juga minta kepada para pemirsa channel Daunitan berdoa untuk Bu Yeni. Boleh Bu ya? Iya. Boleh ya? Karena Bu Yeni ini luar biasa nih. Hatinya sudah setengah Islam nih kalau menurut saya nih. Ya, buat para pemirsa yang ingin mendukung perjuangan dakwah kami juga dipersilahkan untuk mengirimkan ke Bank Muamalat dengan nomor rekening 3030 300 atas nama Yayasan Garda Mualaf Indonesia dan bisa konfirmasi ke nomor handphone 0813 9883 7007. Barakallahu fikum. Semoga diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariah ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kalau gitu kita pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sekali lagi ya. Iya, terima kasih. Bu Yeni, Ya, terima kasih banyak, ya. Sama-sama Bapak. Ibu pahalanya sudah banyak banget.